Udah jam 1.45. Bapak Ibu, selamat pagi. Seperti Anda lihat, hari ini market lagi kena aksi taking profit, ya. Dan seperti yang berkali-kali saya khotbahkan di grup bahwa hukum time frame, semakin kecil time frame, semakin volatile, dan semakin besar time frame itu semakin kelihatan trennya, ya. Dan inilah yang Bapak Ibu lihat di kondisi market sekarang. Semakin kecil time frame, ya, itu semakin banyak yang namanya force, Bapak Ibu. Apa aja itu? Fear, ketakutan, greed, keserakahan. Itulah yang terjadi, Bapak Ibu. Ya. Jadi mayoritas market atau trader mereka punya mindset di force semua. Kalau merah dikit-dikit takut, ya. Kalau hijau dikit-dikit serakah. Seperti itulah, Bapak Ibu. Jadi gimana caranya kita cuan di market, ya? Kita harus punya mindset berbeda, Bapak Ibu. Ya, di mana mayoritas market itu di force dan kita supaya bisa sering-sering cuan, terutama dalam jangka panjang, kita harus mengakses emosi yang ada namanya power. Ya. Apakah sampai sini bisa dimengerti, Bapak Ibu? Ini tidak capek-capeknya saya ulangi terus ya, supaya bisa terjadi repetisi, Bapak Ibu ya, repetisi. Karena repetisi itu penting, Bapak Ibu, untuk latihan. Oke, dan saya akan jawab pertanyaan dari Pak Paul, ya, Januari Effect, ya. Kalau iya Mas ya, dilihat ya. Ya, January Effect. Oke, kita sekarang lihat ke composite. Ya. Ngomong Pak Wenan pagi ini. Komposanya masih Ciami, Pak Adi. Ya, ambil composite itu. Gila. Selamat pagi, Pak Johan. Bandarnya Bumi. Wah. Thank you loh Pak Johan, udah nahan bumi Pak. Waduh, sampai bumi berputar terus ya Pak. Itu berkat Pak Johan. Halo Mas Ahmad. Piye kabare? Alhamdulillah Pak, sehat Pak. Alhamdulillah. Ya, Mas ya. Ya, Bapak Ibu, January Effect. Banyak orang bilang bahwa Desember apa tuh Santa Claus Rally dan lain-lain, January Effect ya bulan ini itu biasanya market pada rally panjang. Apakah itu akan terjadi tahun ini, bulan ini, Pak Adi? Pertama, tidak ada yang tahu. Oke. Kenapa? Karena istilah January Effect pun itu karena menurut statistik setiap Januari itu selalu market selalu bullish ya, ditutup dalam keadaan naik. Apakah bulan ini akan terjadi? Belum tahu, tapi kalau kita lihat sekarang ini ya, selama 1, 2, 3, 4 bulan berturut-turut, ya, market itu pada naik terus, ya. Dan supaya seperti biasa, supaya market itu punya uptrend yang sehat, maka harus ada yang namanya koreksi sehat. Dan karena selama 4 bulan ini market itu pada naik terus-terusan, maka kita harus mafhum, kita harus maklum bahwa dalam 1 atau 2 bulan kemudian ke depan, IHSG atau komposite itu harus muncul candle warna merah. Jadi kalau bulan depan ada aksi sesi profit taking 1 bulan full, ya mohon maklum saudara-saudara, karena itulah yang harus terjadi. Jadi nggak usah nervous, tapi yang penting kita tahu bahwa major trend komposite berikutnya itu adalah ke utara. Kenapa kok saya yakin ke utara? Karena Anda lihat sendiri, ini upper band-nya dilihat ini, upper band-nya, ya, komposite ini. Nih, komposite, upper band, udah mulai menekuk ke atas. Artinya, itu siap-siap IHSG tambah muncrat ke utara. High chance, oke? Karena trading adalah sebuah seni dari probabilitas. Apakah sampai di sini penjelasan saya cukup bisa dimengerti, Pak Ibu? Kalau ngerti, tolong bilang mengerti.
Ngerti ya? Ngerti ya? Sekali lagi, major trend IHSG ya itu adalah ke utara. Oke. Tapi harus selalu diingat bahwa perjalanan ke utaranya itu tidak selalu mulus ya. Kalau mulus jangan lihat kepala saya ya. Ini mulus nih kepala saya ini ya. Ya, tapi tetap kita harus expect dalam 1-2 bulan ke depan candle IHSG sekali lagi itu idealnya bisa nongol merah ya. Jadi jangan kayak trader kebanyakan merah dikit langsung wah kayak dunia mau kiamat ya. Itu sinting ya Bapak Ibu ya. Gila itu. Oke. Ya memang itulah market pada umumnya. Ya tapi di sisi positifnya karena market itu basically sinting alias kebanyakan divorce dan ketika Anda mengakses emosi Anda di power ya, maka Anda kita semua bisa mengambil kesempatan dari itu, Pak Ibu. Oke, jadi Pak Paul, apakah sudah terjawab, Pak? Sudah, Pak. Oke, terima kasih, Pak. Pertanyaan berikutnya, inilah pertanyaan yang ditunggu-tunggu. Oke. Sebentar. Tadi ini dia. Tanya trading saham. Oke. Ini tuh, bumi aja hijau kok, ya Pepro aja hijau kok, santai aja sayang. Kalau kiamat itu kalau pada RB semua kayak kemarin kena koronce itu mungkin ada kiamatnya itu ya. Tapi sekarang ya santai aja lah, ya biasa lah hari Jumat lah, hari taking profit nasional. Apalagi Jumat kemarin itu IHSG ditutup 1,2% sayang, luar biasa kalau IHSG weekend itu bisa close hijau tebel. Sekarang kalau minus 0,9 aja nangis, ya itu mending duitnya ditaruh di bawah bantal aja ya. Oke, bentar. Mana Mas Pri? Mas Pri mana? Oke, mohon penjelasan. Tunggu ya. Mohon penjelasan sederhana mengenai faktor-faktor penyebab harga saham bisa naik dan turun. Apakah disebabkan oleh karena hukum ekonomi demand dan supply? Kalau jawabannya school smart sesuai dengan yang di sekolah, maka jawabannya adalah iya. Tapi menurut saya itu adalah jawaban lugu. Oke, karena apa yang terjadi di kelas itu berbeda 180 degree dengan yang terjadi di jalanan. Ya, jadi mengapa harga saham bisa naik, bisa turun? Itu banyak faktor jelas. Ya, tapi kita nggak perlu ngurusin kenapa naik, kenapa turun. Intinya adalah ketika Anda beli saham, Anda trading, Anda investing, Anda harus bisa jawab 3 pertanyaan ini. Apa itu? Buy, hold, sell. Betul? Betul banget. Nggak usah peduli, ya itu saham Betul naik banget, atau turun. Gimana? Betul banget. Iya betul banget. Nggak usah peduli ya mau itu saham naik apa turun, tapi at the end of the day, pada akhirnya Anda tetap harus jawab apakah saya beli, jual, atau hold. Betul atau betul banget sekali lagi. Terutama Betul Pak banget, Denis. Pak Adi. Gimana Pak Denis? Apakah Pak Denis di sini Pak? Apakah Pak Denis Ya, di Pak. sini? Ya, betul, Pak. Betul Pak ya? Oke. Ya, jadi intinya Pak, ya usah dipikirin ya. Yang penting itu VBAR masih enggak merah aja, berarti saham itu masih layak hold Pak, enggak peduli dia naik atau turun. Oke. Dan sekali lagi, taking profit anytime itu enggak pernah dosa. Yang penting Anda ikhlas. Karena trader yang ikhlas, maka rezekinya tambah luas. Mantap. Simple. Meskipun dikasih target R1, R2, R3, tapi kalau ada jualnya nggak ikhlas, atau masih takut-takut, atau masih ada rasa serakah, maka amit-amit rezekinya gimana caranya mau cerah coba? Yes, money management, betul? Iya betul. Kenapa? Kalau Anda beli saham, diikuti dengan money management yang tepat, ya, belinya rata, terutama, ya. Terutama ini berlaku buat yang baru belajar ya. Ya, money management Anda
idealnya harus rata. Ya, masalah nanti besok-besok Anda udah punya jam terbang tinggi dan manajemennya nggak rata, itu terserah Anda. Yang penting Anda pertama sudah siap dengan risikonya. Kenapa? Ketika Anda sudah siap dengan risikonya, maka Anda mengakses emosi yang ada namanya ikhlas, pasrah, berani, dan rasional. Oke? Kemudian, Padi, sorry. tunggu sebentar. Kemudian ada berapa akun atau channel Telegram yang sudah diikuti? Ya. Yang harus diikuti adalah ya Taurus Trading Academy. Pertama. Kedua, Taurus by Alerts. Ini adalah namanya channel. Ya. Ini namanya grup. Oke, di mana kita diskusi ya grup ya. Kemudian berikutnya adalah Taurus Chart Bot. Ya, ini adalah bot channel tempat Anda request chart Taurus ya. Jadi cuman itu aja, 3 itu aja yang wajib diikuti ya Pak Ibu. Oke. Sudah terjawab Pak Denis? Oke Pak, sudah Pak. Oke. Apakah saya boleh ikut channel-channel yang lain Pak Adi? Boleh, nggak apa-apa ya. Tapi biasanya mayoritas itu bikin tradernya nggak tambah pinter, tapi tambah bingung. Oke? Itu adalah pilihan Anda. Tapi jawaban saya adalah cuma 3 ini aja. Termasuk Bull Riders juga ya. Ya, oke. Padi, sorry, nyinggung dikit untuk money management yang harus maaf, Pak siapa nih Pak? Maaf. Denis. Oh iya Pak Denis yo. Kan nggak ada ini soalnya nggak ada kameranya Pak di Pak Denis Pak. Iya Pak Denis silakan Pak. Ya, yang terkait konsep money management yang harus dibagi rata Pak. Yes. Itu kalau misalnya satu portofolio itu terdiri dari beberapa saham yang harga sahamnya beda-beda, gimana cara bagi ratanya Pak? Misalnya satu portofolio itu ada yang BCA harganya 35. Oke, saya ngerti Pak. Jadi supaya rata itu adalah market value-nya ya. Nggak peduli berapapun harganya. Contohnya begini, misalnya Anda memulai dengan 10 juta, oke? Nggak peduli Anda kemudian belinya 5 saham. Berarti per saham adalah 2 jutaan, betul? 2 juta per saham dikali 5, total 10 juta. Betul Pak ya? Yes, betul. Bull Riders Bu Irsa. Bull Riders juga wajib diikuti. Nah, berapapun harga sahamnya, Pak Denis, yang penting Anda belinya itu total 2 juta rupiah di saham itu aja, ya, tanpa peduli berapapun sahamnya. Apakah bisa dimengerti, Pak Denis? Clear, Pak. Apa bingung, Pak? Ya, clear. Mengerti ya, clear ya? Oke, bagus. Berikutnya, gimana pendapat Pak Adi mengenai trading pakai robot AI seperti T1MO dan T1ARA? Di Taurus Academy, apakah sudah menggunakan robot serupa? Kita nggak pakai robot, Pak. Oke, kita nggak pakai robot, Pak. Ya, namanya T1ARA, T1MO itu juga bukan robot, Pak. Ini bukan forex, Pak. Oke, ini saham, Pak. Oke. Jadi gini Pak, berkali-kali saya ngomong ya, trading itu adalah 10% sistem dan 90% emosi. Ya, tidak peduli Anda mau pakai sistem model apa, mau technical analysis, fundamental analysis, mau pakai Tiara, Timo, Taurus chart termasuk, atau mau pakai astrologi, mau pakai meteorologi, atau mau pakai Fibonacci, itu semua adalah sistem. Oke, jadi apapun sistem Anda pakai, ya itu punya pengaruh cuma 10% dari kinerja portfolio Anda. Ya, jadi yang harus Anda perhatikan, Anda fokuskan adalah pengendalian emosi, psikologi. Oke, tanpa peduli Anda pakai indikator atau pakai chart apapun, termasuk Taurus, termasuk Tiara dan apapun itu. Ya, gimana caranya mengendalikan emosi? Ya,
ketika Anda ambil keputusan buy or sell or hold, itu selalu harus dan wajib dimotivasi oleh emosi atau level kesadaran yang ada di area power. Ya, contoh gini contohnya. Ya, Anda pakai Fibonacci misalnya. Ya, Fibonacci udah ngomong, ini udah harus jual, harus cut loss. Ya, tapi kalau Anda nggak mau cut loss, dia sama aja sayang, bullshit itu. Ya, apakah Anda mengerti maksud saya? Ketika atau gini, misalnya astrologi, ya, ngomong ini buy, ya ini buy, ya, tapi itu udah naik 5%, tapi Anda nggak berani beli, takut ya, takut itu di force. Oke, Anda nggak berani beli. Apakah Anda beli? Nggak berani. Kenapa? Takut. Jadi meskipun indikator modal apapun, ngomong beli, tapi kalau Anda nggak eksekusi, masih takut, masih banyak force-nya, ya, itu semua adalah percuma sayang. Jadi kalau Anda mau latihan, Anda harus latihan mengendalikan emosi. Ketika emosi Anda terkendali, psikologi Anda tenang, dan Anda selalu mengakses emosi Anda namanya power, maka Anda nggak perlu nyari cuan, maka cuanlah yang akan mencari Anda. Oke, apakah udah terjawab Pak Denis? Oke, Pak. Lanjut, Pak. Oke, Pak. Mungkin Bapak karena masih baru belajar ya, Anda mungkin bakal ngomong, ini Pak Adi ngomong apa, ini ngomong kok klinik barang ya, kok mistis banget pakai spiritual barang Pak Adi. Tapi Pak Denis, tapi siapapun yang punya pemikiran yang sama, ketika Anda latihan, maka Anda suatu hari akan mendapatkan pencerahan. Oh iya ya, yang dia Pak Adi. Aku nggak bisa lah menanam golden shower ini. Susah kali berbunga. Halo. Wah, ini betul. Ya, oke, kita terjawab ya. Oke, bagus. Tunggu dulu. Yo, Pak Menceleduk Pak, dioplos sama Menyan Uzbekistan Pak. Ya, kemudian berikutnya, berapa minimum saham dalam satu portfolio? Untuk pertama kali belajar Pak Denis, paling 5 aja lah maksimal ya, nggak usah banyak. Oke, kenapa? Sebenarnya tidak ada takaran pasti berapa idealnya ya. Yang pasti adalah berapapun sahamnya, yang penting Anda merasa nyaman dan Anda mampu memonitor tanpa merasa kewalahan. Oke, trading itu adalah feeling, adalah rasa. Yang penting Anda merasa nyaman, silakan. Ya, tapi menurut pengalaman saya, untuk pertama kali belajar, maka idealnya 5 aja dulu dah. Ya, ingat di materi saya, start small and think big. Oke, apakah terjawab Pak Denis? Oke sih, Pak. Oke, mantap. Kemudian berikutnya, trading saham dalam satu portfolio tersebut. Apa harus fokus pada saham yang sama atau harus ganti saham? Tidak harus ganti saham, Pak. Ya. Saya selalu menyarankan Anda kalau trading saham itu jangan TikTok. Anda kalau trading saham itu jangan trading singkat, ya. Kenapa? Karena Anda nggak akan bisa merasakan namanya compounding interest, Bapak Ibu. Ya, apalagi ditambah lagi. Saat ini kondisi market itu lagi bullish. Ya, beli apa aja gampang naik dah. Ya, meskipun kenaikannya itu nggak mulus loh ya, kayak jalan tol ya. Ya, memang selalu ada asik profit, tapi major trendnya itu bullish, Bapak Ibu. Ya, jadi jangan cuan 1, 2, 3% diambil. Ya, Anda belajarlah untuk menahan profit. Cut your losses short and let your profit run. Ya, jadi meskipun dalam posisi market yang bullish ini, jangan dikira semua sama naik semua. Ya, tetap memang ada sebuah peluang bahwa Anda menjadi cut loss. Ya, tentunya apa? Banyak ya, kayak BDPS, kayak apa ya, banyak lah. Ya, nggak banyak sih, nggak terlalu banyak. Nah, tetap. Jadi, apakah harus ganti-ganti? Tidak harus, Pak. Terus gimana indikatornya, Pak? Ya tetap, kalau itu fibarnya masih belum merah, ya masih hijau atau kuning, itu silakan di hold, nggak apa-apa. Ya, dan sekali lagi, taking profit anytime itu nggak dosa, Bapak Ibu. Ya, jadi Anda jangan sampai overtrade, ya overtrade, gonta-ganti tiap hari, nggak harus, Bapak Ibu. Malah menurut pengalaman saya, kalau tiap hari gonta-ganti saham itu malah portfolio Anda malah nggak jalan-jalan, malah nggak gerak-gerak malah.
Ya, jadi tetap aja untuk menyelami apa yang saya omongkan sekarang ini itu butuh pengalaman dan butuh jam terbang, Pak Ibu. Ya, nanti nikmati aja lah perjalanannya lah. Nanti pasti ada akan mengalami. Oh iya ya, kayak gini tuh maksudnya Pak Adi itu. Ya. Apakah terjawab Pak Denis? Terjawab, Pak. Terjawab ya. Yes. Kemudian, apakah trading saham bisa dilakukan dengan tujuan pemasukan rutin, cash rutin? Dan semalam Pak Adi kira-kira punya berapa rutin 20 juta per bulan. Wah, kalau market lagi bullish, Pak, 20 juta per bulan itu kecil, Pak. Kecil, Pak. Saya pernah kok, satu hari itu pernah untung 73 juta, Pak, per hari, Pak. Satu hari trading. Dulu saya dulu beli ke BKSL. BKSL. Gila itu cuannya. Saya cuan 3,5%. Itu, jadi gini Pak, tergantung market Pak ya. Kalau market bullish kayak gini Pak, gampang banget. Ya, gampang banget. Ya, termasuk otomatis Anda mesti harus punya jam terbang tinggi Pak. Ya, punya jam terbang tinggi Pak. Ya. Anda pertama kali belajar, start small dulu aja. Get the feel first. Kayak orang baru nyetir mobil pertama kali. Nggak mungkin Anda ngelihat nonton Lewis Hamilton juara F1, juara dunia, ya meskipun Anda dikasih mobil yang sama, apakah Anda bisa ngelilingin sirkuit Sepang ya dalam waktu 2 menit? Belum tentu juga. Ya, tetap Anda butuh feeling untuk jam terbang. Jadi kalau nomor 6 ini ya ditanyakan ke saya, apakah bisa kira-kira 20 juta per bulan? Oh, bisa banget. Bisa banget, malah lebih malah. Ini malah tergolong kecil malah. Ya, tapi untuk mencapai level ini, Pak Denis harus mau belajar. Ya, kenapa? Contohnya gini. 20 juta. Ya, Anda beli saham misalnya apa? Pepro atau Bumi dah, Bumi. Bumi ini dangdutannya kenceng ya. Bumi beli 100 juta, satu hari ARA ya. Untung sampai 30 juta per hari ya. Tapi besoknya itu Bumi ya langsung berhenti berputar ya. Karena buminya dibuang sama Pak Hendra ya, 8 lantai langsung berhenti berputar buminya langsung. Nah, itu dia. Volatilitas itulah ya yang Anda harus alami Bapak Ibu. Ya, Anda harus alami sendiri ya, di mana itu tidak akan didapatkan kalau cuma baca tulisan saya doang. Oke. Jadi jawabannya adalah apakah kita punya harapan memperoleh penghasilan 20 juta per bulan? Itu ada harapannya, Pak. Dan harapan itu sangat besar. Tapi untuk mencapai itu Anda harus butuh perjalanan. Ya, nggak bisa instan, Pak. Nggak bisa instan, Pak. Ya. Butuh berapa modal yang ditingkatkan? Ya. Yang pasti ya nggak mungkin 10 juta, Pak. Ya 20-30 juta mungkin. Oh, nggak bisa kalau segituan. Sulit. Ya, mungkin sekitar 100-200 lah. Ya, tapi Bapak Denis, kalau Anda mau belajar trading saham, ya, jangan langsung masuk banyak, oke? Anda harus sesuaikan dengan risiko yang siap Anda tanggung. Ya, misalnya gini, beli saham 10 juta. Ya, kalau Anda masih tanyakan pada diri sendiri. Kalau Anda siap dengan risiko kerugian 1 juta misalnya, 10%, ya. Apakah Anda masih nyaman? Kalau Anda nyaman, laksanakan. Ya, kalau nggak nyaman, jangan. Oke, karena kalau Anda nyaman, berarti Anda mengakses emosi yang ada namanya di power. Apa saja itu? Ikhlas, pasrah, berani, rasional. Itu aman. Ya, dan Anda merasa nyaman untuk beli segitu. Tapi kalau Anda merasa 10 juta itu rugi 1 juta itu kebanyakan, ya, berarti Anda merasa nggak nyaman. Artinya apa? Anda takut, nervous, dan lain-lain. Itu berarti Anda mengakses emosi yang ada namanya force. Dan emosi yang ada di force itu bikin apes. Oke, apakah terjawab, Pak Denis? Enjoy the journey, Pak Denis. Terjawab, Pak? Oke, Pak. Well noted, Pak. Oke, great. Kemudian tentang konsep cut loss. Apa wajib diterapkan dalam konsep menabung saham jangka panjang 5 tahun?
Ya, dalam pikiran saya sesuai konsep tren, karena tren jangka panjang itu selalu naik, maka kalau nabung saham itu beli rutin dan terus-menerus, bla bla bla. Jawaban saya cuma satu. Nabung saham itu bullshit. Oke? Bullshit. Ya. Nabung saham itu bullshit. Ya. Gak peduli namanya ternak saham kayak nabung saham itu bullshit. Ya. Kenapa? Karena kalau Anda nabung saham itu besar kemungkinan besar kemungkinan Anda melanggar salah satu prinsip investasi yang paling penting. Apa itu? Namanya money management. Oke. Kalau Anda nambah terus, akhirnya apa? Itu saham nggak baca BCA ya. Akhirnya porsi BCA dalam portfolio Anda itu sampai 50% lebih. Iya kalau naik. Nah, tapi tiba-tiba kalau kena keronce gimana? Kenapa saya bisa bilang begini? Karena saya ada dalam posisi unik, Bapak Ibu. Saya bisa memonitor ya portfolio para klien saya. Apa yang terjadi kalau dia nabung saham BRI ya tahun lalu? Portfolio beliau itu anggap aja gini, ini contoh ya, 1 miliar ya, tapi 500 jutanya atau lebih itu dibelikan BBRI. Apa akibatnya? Ketika koronce nggak mau cut loss. Apa alasannya? Karena saya nabung itu bullshit ya. Kenapa kok bullshit? Itu karena dia nggak mau cut loss. Kenapa dia nggak mau cut loss? Karena kalau dia nggak mau cut loss, karena posisi dia di BBCA itu kegedean. Karena money manajemennya nggak rata, kan nggak disiplin. Semua keputusan dia itu didasari oleh subjektivitas, jadi nggak objektif. Ya, kenapa? Karena dia beli itu saham BBCA karena dia tidak siap dengan risikonya. Ya iya itu kalau BBCA. Ya, kalau saham lain misalnya, ya, amit jabang bayi ya Pak Ibu. Jadi tetaplah ya, Anda kalau mau investasi ya yang menguntungkan dalam jangka panjang, Anda harus mau belajar. Apa belajar kayak gimana? Ya tetap sesuai dengan SOP yang saya kembangkan di Taurus. Ya, sama di Brothers. Tinggal jalankan itu aja ya, start small, get the feel first ya, and then expand ya. Perlebar risiko toleransi Anda, maka Anda baru ngerti apa yang saya omongkan sekarang ini. Ya, jadi jawaban saya adalah nabung saham atau ternak itu big pile of bullshit. Big pile of bullshit, Ibu. Jangan percaya itu. Ya, lagian apa yang saya omongkan itu adalah apa yang saya lakukan tiap hari. Kalau saya nggak lakukan apa yang saya omongkan tiap hari, ya maka saya bertanggung jawab sama yang di atas, Pak Ibu. Ya, itu kenapa saya berani buka portfolio saya, oke? Jadi nggak cuma screenshot yang cuma cuannya doang gitu ya, yang merahnya nggak dilihatin ya. Ya, buminya 10%, waduh, thank you loh Pak Johan. Wah, siapa nih yang borong bumi ini barusan? Ya, yes, betul, termasuk model yang dilakukan. Untuk dapat mengakses Taurus Spot Chart, nanti tolong japri saya ya, yang mau akses Spot Chart ya. Otomatis yang mau akses Spot Chart, Anda mesti harus jadi member Taurus Trading Academy dulu. Wih gila, buminya mengamuk, keren. Pak Indra yang borong bumi, pantasan naik Pak. Thank you loh Pak Indra, Anda pahalanya gede Pak. Bumi Pak Martin. Halo. Iya. Betul. Secara teori mudah ya. Apa yang saya tuliskan di grup itu semua adalah hasil perjalanan dan pengalaman hidup saya ya, di trading terutama ya. Dan untuk mengamalkannya itu butuh waktu. Ya, karena Anda butuh feeling. Ya. Jadi jawabannya adalah tentang konsep cut loss untuk nabung saham ya, jawaban saya adalah jangan nabung saham. Oke, nabung saham sekali lagi itu adalah alasan buat orang-orang yang nggak bisa trading saham. Oke.
Apakah terjawab? Pak Denis? Oke Pak, very clear. Yes. Gini, setiap trader itu unik. Ya, mungkin perjalanan hidup saya dengan Anda itu berbeda. Mungkin Anda lebih hoki ya ketika nabung saham, nggak apa-apa. Tapi menurut pengalaman saya sejauh ini, saya punya 500 lebih klien, ya masih belum ada satu pun dari mereka yang bisa sukses nabung saham, Pak Ibu. Nggak peduli itu butuh waktu belasan puluhan tahun, itu nggak peduli. Tapi sampai sekarang saya belum nemu satu pun dari 500 lebih yang berhasil namanya nabung saham dengan tabah. Itulah kenapa jawaban saya, nabung atau ternak saham itu big pile of bullshit. Oke. Untuk nomor 8, keperluan nabung saham, lupakan. Dah beres. Ya, nggak usah nabung lah. Ya, lupakan nabung saham. Iya, sama, nabung saham tiap bulan. Kalau nabung saham nyicil tiap bulan itu gimana? Nabung saham nyicil tiap bulan, maka Anda beresiko melanggar prinsip money management. Ya, jadi jangan dilakukan. Karena kalau Anda nabung saham itu setiap bulan sampai porsi saham itu sampai menggelembung 50-60% dari keseluruhan portfolio Anda, maka setiap keputusan yang Anda ambil itu cenderung nggak waras, alias menghibur diri sendiri. Oke, apakah terjawab, Dina? Ya, oke, terjawab, Pak. Yes, oke. 9. Untuk menjaga supaya feel good, apakah dalam trading itu tidak dianjurkan untuk? Yes, betul. Trading adalah rasa. Ya, ketika rasa Anda positif, ya, maka Anda akan menarik hal-hal yang positif. Kenapa? Karena itu ada hubungan dengan frekuensi. Ya, frekuensi, vibrasi, energi itu adalah hukum alam. Ya, jadi apa yang kita pikirkan positif, ya, maka kita akan menarik hal yang positif dan sebaliknya. Ya, jadi saya trading, saya berkali-kali bilang, saya tidak pernah baca berita. Saya cuma stick to chart. Oke, setiap keputusan saya ambil buy or sell or hold itu saya landasi dengan emosi yang ada di power, berani, ikhlas, pasrah, rasional. Dah, beres itu aja, nggak perlu baca berita. Bahkan Anda akan sering ya ketemu ya kejadian ya. Ketika sebuah saham harganya naik, ya Anda nggak tahu kenapa, ya. Tapi sore-sore tiba-tiba nongol beritanya muncul. Oh, karena ini sahamnya naik, ya. Ketika Anda beli saham, nunggu berita naik, itu udah telat sayang. Ya, jadi gini loh, setiap orang ya punya style sendiri-sendiri, tapi style yang saya lakukan tiap hari. Jadi saya pribadi hampir nggak pernah baca berita, Pak Ibu. Ya kalau berita cuma baca Kompas atau biasa, tapi saya nggak pernah ambil berita-berita itu sebagai acuan pedoman utama untuk ambil keputusan. Ya, referensi aja nggak apa-apa, tapi tetap acuan utama saya adalah chart, dah beres itu aja. Ya. Kemudian konsep manajemen fund, berapa persen jalan langsung utama didiskusikan. Terserah Pak. Kalau rule of thumb pedomannya adalah 10%. Ya, 10%. Tapi ya seperti yang Warren Buffett bilang, ya, dan di mana saya setuju ini, ya. Jadi intinya adalah bayarlah diri Anda dulu sendiri, ya, baru Anda bayar yang lainnya, ya. Maksudnya ya tetap Anda harus bayar segala tagihan juga otomatis ya, tapi tetap usahakan lifestyle itu disesuaikan dengan Anda harus bisa nabung dulu, invest dulu, diinvestasikan dulu ya ke dalam portfolio saham Anda, berapa persentasenya terserah ya. Yang penting apa? Anda sisihkan setiap waktu secara berkala. Oke, dan tabungan saya dalam saham itu adalah bentuk investasi. Ya, investasinya tetap gimana cara prinsipnya tetap sesuai dengan apa yang saya ajarkan di dalam grup. Oke, itulah tabungan saham menurut definisi saya. Ya, tetap saya investasikan, ya, saya tradingkan. Oke, dan sekali lagi saya harus bilang bahwa trading saham itu dengan investasi saham itu adalah sama, Pak Ibu. Ya, sama, cuma beda istilah aja. Jadi orang luar biasanya punya asumsi bahwa trading itu harus mantengin market tiap menit. Aduh, itu jangan, Pak Ibu. Ya. Itu namanya scalping, Pak Ibu, jangan. Ya,
Tetap trading itu ada bisa long, short, ada mid term, ada long term. Oke, dan trading yang punya kemungkinan besar untuk berhasil adalah trading yang punya visi jangka panjang. Gimana caranya? Harus nge-swing, oke, jangan trading singkat. Karena trading singkat itu cenderung judi, sayang. Ya, gak peduli Anda mau pakai indikator model apapun, sesakti apapun, tapi yang namanya time frame, semakin kecil time frame itu semakin volatile gerakannya. Ya, jadi nggak peduli itu hukum alam, Pak Ibu ya, hukum alam. Anda nggak bisa mengingkari itu. Ya, nggak peduli Anda mau pakai indikator apapun, ya, teknikal apapun, fundamental apapun, ya, mau cari wasit model apapun, tapi kalau Anda scalping itu menurut saya hampir sama dengan judi. Oke, jangan scalping, oke. Oke, yang 10 udah terjawab ya Pak Dendis ya. Oke, Pak. Oke, nomor 11. Dari seminar, disarankan invest selama per bulan bagi harian. Menurut saya, Pak, karena saya sendiri nggak pernah melakukannya, maka jawaban saya adalah saya nggak tahu. Oke, saya nggak tahu. Ya, karena saya nggak mau mengajarkan apa yang saya sendiri belum pernah alami. Oke, mungkin itu bisa maybe it works for him, untuk beliau. Oke, tapi karena saya nggak pernah mengalami, saya nggak mau ngajarin ini. Oke, karena saya belum ngajari, ya zaman saya nggak efektif ya, karena saya belum pernah ngalamin. Ya. Oke, ingat setiap trader itu unik, Pak Ibu ya. Jadi kalau Anda trading, ya itu mungkin bagaikan dulu kita masih remaja, masih masa puber, kita pengen tahu besok kita gede, cita-citanya mau jadi apa. Ya, seperti itulah. Anda mau besok mau jadi scalper atau mau jadi swing trader atau jadi yang jangka panjang, nggak tahu. Karena yang bisa menjawab itu adalah Anda sendiri. Ya, tapi menurut pengalaman saya, chance untuk seorang trader bisa berhasil, terutama dalam jangka panjang, itu sama sekali bukan scalping, ya, tapi minimum Anda harus nge-swing. Oke? Ya. Iya, betul. Harus trader cuan ya, jangan scalping, oke? Scalping itu bikin sinting, ya. Jangan kayak orang lugu, wah, tiap hari aku scalping cuan 1%, 2%, 3% per hari, dan at the end of the month, akhir bulan aku jadi miliarder. Itu sinting, Bapak Ibu. Ya, nggak ada. Ya, sekali-kali boleh, nggak apa-apa lah ya, jokian lah ya, buat garuk jadi gatel ya, Pak ya. Nggak apa-apa, Pak Lunardi. Buat isi OVO ya, Pak. Jangan buat isi OVO, Pak. Buat ngisi apa Pertamax turbonya Lexus LM, itu bagus lah. Oke, kalau OVO nanggung, Pak, kecuali OVO-nya diisi berapa? 1 juta ya, nggak apa-apa dah. Ya. Oke, berikutnya trading saham, misalkan ala passive income dan investment freedom. Jadi kita satu ini berlibur 2 minggu, satu bulan tempat trading. Apa menginginkan? Oh, bisa banget, ya, bisa banget. Ya, bisa banget. Apa bisa semua sahamnya? Nggak perlu, ya, nggak perlu, Pak. Ya, ingat ya, kalau Anda punya posisi, Anda merasa ketakutan, berarti mending jual aja, oke? Tapi kalau Anda udah confident, ya, oh, nggak apa-apa. Aku meskipun liburan ke Jerman, ke Hong Kong, kemana, ya, Anda merasa nyaman, ninggal sahamnya, lakukan, nggak perlu dijual. Lagian Anda cuma butuh 1 hari sekali kok nonton market, betul nggak? Anda kan nggak nonton market tiap menit kan? Ya, santai aja. Jadi ini doable, Pak, ya, doable. Oke, nggak harus di-sell semua sahamnya. Ingat, Bapak Ibu ya, trading itu adalah ilmu sebuah seni, ya, seni, bukan ilmu pasti. Ya, jadi nggak ada yang namanya kepastian kecuali ketidakpastian di dalam market. Oke, temukan style yang menurut Anda paling nyaman. Ya, apakah terjawab, Pak Denis? Terjawab? Clear ya? Yes. Oke. Yang dimana posisi itu pasti dapetin cuan. Ya, maksudnya ya, punya posisi itu artinya saya lagi punya sahamnya. Nggak peduli itu saham, posisinya lagi cuan atau loss. Ya, itu namanya posisi. Ya. Betul, Pak Anto. Jadi trading itu adalah sebuah seni dari probabilitas. Oke. Kemudian berikutnya di Taurus Academy. Untuk trading apa? Nggak perlu teknikal dan fundamental.
Fundamental nggak perlu, ya. Karena apa? Saya nggak terlalu percaya sama fundamental. Kenapa kok saya nggak percaya sama fundamental? Itu panjang itu ceritanya. Bapak Ibu, yang udah ngerti, kenapa kok saya nggak percaya sama fundamental? Ya, oh ya, yang belum ngerti sekali lagi, yang belum ngerti, kenapa kok saya nggak percaya sama fundamental? Setelah Zoominar ini, tolong japri saya, oke? Nanti saya kirim videonya. Itu yang akan saya jelaskan bahwa menurut saya fundamental itu sekarang ini bukan zamannya tahun 70-80-an, di mana Benjamin Graham di Intelligent Investor itu nulis buku. Ya, sekarang ini zamannya teknologi, Pak Ibu. Jadi jangan lugu-lugu Anda mau nyari sebuah saham yang PER PBV-nya atau EV EBITDA-nya lagi murah. Ya, kalau sekarang itu hampir close to mimpi, sayang, hampir nggak ada itu ya. Ya, karena sekarang ini zaman udah berubah, udah ada teknologi. Oke, jadi di Taurus Academy dan di Brothers saya hampir nggak pernah ngecek fundamental kecuali iseng. Ya, apakah terjawab, Pak Denis? Nanti setelah ini tolong jawab saya, Pak. Nanti saya kirim videonya, Pak. Ya. Yang membuktikan Paham, bahwa Pak. fundamental itu Paham. tidak harus dicariin, ya. Ya, saya juga Ya. accounting, Pak. Jadi paham, Pak. Ah, iya betul, oke. Ya, accountant, oh ya, wah, udah apa? Hafal luar kepala, Pak ya, rasio-rasio keuangan ya. Kemudian, apakah ada buku referensi lain yang jadi pedoman dalam saham? Nggak ada, Pak. Nggak ada, Pak. Nggak ada. Tahukah Anda, Bapak Ibu, saya trading saham hampir nggak pernah baca buku soal trading saham. Ya, kalau saya baca Warren Buffett biografinya itu ya saya baca. Tapi untuk teknik gimana cara baca teknikal, fundamental dan lain-lain saya hampir nggak pernah baca. Ya, saya dulu pernah baca fundamental analisis, ya cuman basic doang lah. Ya, gini Bapak Ibu, tahukah Anda? Anggap aja gini, Anda nemu sebuah saham yang fundamentalnya bagus, valuasinya murah, ya. Tapi Anda harus ingat, Anda kalau mau trading saham sebagai bisnis, Anda harus jawab 4 pertanyaan ini. Beli saham apa? Harganya berapa? Belinya berapa banyak dan jualnya berapa? Ya, kalau Anda nggak bisa jawab 4 ini, berarti Anda masih judi. Dan kata Bang Haji, judi itu berbahaya. Betul, setuju Bang Haji. Ya, jadi kalau Anda nemu sebuah saham fundamental bagus, Anda masih baru jawab pertanyaan pertama loh, beli saham apa? Ya, pertanyaan pertama loh. Ya, kemudian harganya berapa? Anggap aja harga pada hari itu. Oke, pada hari itu. Ketiga, belinya berapa banyak? Anda nggak tahu kan? Nggak tahu kan? Loh, orang kalau main saham nggak ngerti, nggak pernah sekolah saham, mereka nggak ngerti belinya berapa banyak. Ya, kalau mereka belinya kebanyakan, akhirnya apa? Apakah saham-saham yang fundamental bagus itu anti cut loss, anti badai? Ya nggak mungkin sayang. Ya ingat, trading itu adalah sebuah sistem, sebuah seni dari probabilitas. Jadi sebuah saham yang punya fundamental bagus itu artinya apa? Bukan jaminan bahwa saham itu akan naik harganya. Ya, tapi yang tepat adalah, yang idealnya adalah kemungkinan besar, ya, probabilitas besar itu saham bakal naik harganya. Kapan itu? Nggak tahu. Ya, tetap loh. Ya, kemudian keempat, ya, untuk jual dari harga berapa? Anda boleh ngomong, ya, jual ketika PER-nya 10 atau PER-nya 15 atau PBV-nya segini atau PBV-nya 2, 3, terserah, ya. Tapi apakah itu adalah angka absolut? Enggak. Meskipun PBV-nya ketika 2, kena target Anda pun, ya, Anda pasti mikir, ini bisa 4 nih PBV-nya. Nah, kalau Anda mikir gitu, nongol namanya serakah, divorce, ya, dan Anda akhirnya kehilangan panduan lagi. Oke, jadi sekali lagi saya bilang, trading itu adalah 10% sistem, ya, termasuk teknikal, fundamental, chart, dan lain-lain, ya, tapi 90% itu emosi, ya. Sama, kalau gini ya, sekarang kita mau screening ya, kita mau cari saham yang weekly-nya bagus, ya. Tapi apakah ada jaminan bahwa saham-saham yang kita cari di weekly bagus hari ini itu semuanya 100% akan bakal naik semua? Ya enggak, Pak Ibu. Ya, jelas enggak. Tapi yang benar adalah kemungkinan besar, ya, ingat trading itu adalah sebuah seni dari probabilitas. Probabilitas besar bahwa saham-saham yang kita temukan pada minggu ini, ya, weekly buys itu punya kemungkinan besar untuk tambah naik ke depannya.
Oke? Apakah terjawab Pak Denis? Oke Pak, terjawab semua. Makasih Oke, banyak Pak. mantap. Sama-sama Pak. Thank you Oke, so much. sekarang kita mulai screening. Ya. Mari kita lihat. Weekly. Oke, weekly. Screening dulu. Elsa. Udah naik Elsanya. Nggak mau. BABB. Wis. JSM ini bagus loh. DWM. Ciami, beli. Ya, beli. Apalagi ini volume gede volumenya ya. Gede nih volumenya nih. Beli JSMR. 4850. Ya. Ya. 4850. Buy JSMR 4850 OP. Oh, itu swing weekly ya Bapak Ibu ya. Buy JSMR 4850 OP. Swing weekly. Oke. Harum, nggak doyan. Ini udah ngegaspol itu ya. NG, punya Pegas atau lagi hold Pegas atau mau beli Pegas? Kalau sekali lagi, kalau tanya sama saya, tolong bilang saya lagi hold atau saya mau beli, oke? SIMP, RA, GIA, GIA keren ya GIA ini ya. GIA keren loh. Bagus loh GIA ini. Bagus loh GIA ini. Bekas. Oh, jalan Pak. Oh ya, oke Pak. Bentar nih. Oh ya, Vin, itu harus tak pasang kontra viewer ya. Jadi bisa betul-betul. Nanti tak remote dia. Oke. Oke. Soalnya minggu depan itu AFL-nya mau tak update. Oke. Ya. Nek betul apa japri aku, oke? Di Telegram aja. Aku soalnya hampir nggak pernah buka WA. Oke. Ya. Pegas ini masuk BOW. Ya, Pegas ini masuk BOW. Ini USB apa aja? Ya. Sampai kapan ya Surabaya, Pak? Sampai kapan? Rabu. Oh. Yona sempat Pak, ini lagi Pak. BOW nih, Pegas. 1785. Ya, 1785. Buy on weakness. Pegas. 1785. Swing weekly. Buy on weakness. Pegas 1785. Oke. Swing. Thank you Pak Martin. Nah, sempat Pak yang depan Pak ya. Tadi lagi ya. Thank you ya. Selalu. Oke. Pegas 7. Bull. Bull ini. Bull WMD. Enggak doyan. Jangan dulu ya. Boleh juga bull ini. Jangan dulu deh. Bull jangan dulu. Bull. MCAS enggak mau, enggak doyan. Weton nih oke. WD runcing MWD. Boleh juga weton ini ya. Boleh nih weton ini ya. Boleh weton, boleh. Setuju. Lagian waskita jalan nggak? Waskita. Waskita jalan. Wika jalan. Adi jalan. Ya berarti weton jalan. Tinggal nunggu Pak Ibu. Beli nih. Ngomong dia belum muncak ke utara ini. Beli. Nggak pakai banyak cincong ya.
weton 420 swing weekly. Buy weton 420 OP swing weekly. Ya, swing weekly. Oke. Buy weton 420 OP swing weekly. Ya. Kenapa kok saya suka sama weton ini? Ya, ini ya. Monthly-nya ya, mulai meruncing. Oke. Kemudian diikuti weton kan konstruksi ya. Cek dulu gimana waskita. Loh, ini dia waskita. Mulai nekuk ke atas ini ya. Dan ini fibernya udah mulai cepekat ini ya. Wah, luar biasa ini Bapak Ibu. Ya, diikuti gimana ISG, composite. Loh, kayak gini. Ya. Jadi weton ini ya, ADI coba M. Loh, udah muncrat ini ADI-nya ke utara. Ya. Wika sama ya. Berarti weton ya, diapa nih wetonnya? Diapa nih wetonnya? Yes, GIA aja SMR kalau misalnya belum 100% boleh nambah. Oke. KF. Oh, KF ini masih bagus nih. Apa itu? Masih bagus ini prospeknya. Tapi tiap hari ARB Pak Adi. Kan Eka udah bilang KF, INAF, Friend, apa lagi? KF, INAF, Friend ya. Itu adalah saham-saham yang bagus untuk kesehatan jantung Anda. Ya. Jadi memang itulah risikonya kalau Anda punya saham-saham farmasi model gini, ya. Jadi apakah ini merah fibernya? Dulina. Enggak, Pak, masih kuning, Pak, tapi ARB, Pak. Memang itu rasanya sendiri ya. ARB, Pak. Memang itulah saham ini sangat amat volatile ya. Ini loh ATR-nya 8,6%. Jadi ini saham sekali turun langsung ARB. Tapi sekali naik bisa belasan puluhan persen. Itulah risikonya kalau Anda beli Kimia Farma atau Indofarma ya. Rasakan pengalamannya. Itu bagus buat kesehatan itu ya. Iya, biarin. Ya. Jangan dibeli dulu ya. Tunggu dia mulai rebound ya. Baru saya mau nge-call BUW. Ya. Imas kenapa NG? Tolong bilang lagi punya atau mau beli. Swing weekly itu artinya apa? Anda cuma beli saham pakai chart weekly doang. Dan kalau Anda beli saham pakai chart weekly doang, maka Anda hanya boleh lihat chart weekly saham itu di hari Jumat doang. Udah, beres. Jadi daily, jadi Senin, Rabu, Kamis, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Anda tidak boleh lihat market. Itu namanya swing weekly. Dan harus diingat bahwa semakin besar time frame Anda pakai, ya, alias daily, alias weekly, ya. Weekly kan lebih besar daripada daily. Semakin besar time frame Anda pakai, maka semakin besar pula risiko yang harus Anda tanggung. Ya, harus double risikonya, Pak Ibu. Oke. Imas masih bagus. Ya, Imas masih bagus. Tapi apakah lagi merah di fibernya? Coba cek. Nggak merah toh? Santai aja, Imas. Santai aja, Imas. Tenang aja. Yang penting nggak merah, masih boleh hold. Ya, ini loh fibernya loh. Warnanya apa ini? Warnanya apa ini? Apa warnanya, Pak? Fibernya ini. Kuning. Jadi kuning diapain? Hold aja, nggak apa-apa. Hold aja. Yes, hold. Simple. Ya. Ini dia. Kalau Anda, ya, ini adalah chart yang saya ciptakan sendiri ya. Ya. Kalau kuning itu hold atau siap-siap beli atau siap-siap jual, ya terserah, ya kayak lampu lalu lintas dulu ya, terserah. Kalau merah ini jual, oke. Kalau hijau itu beli, oke. Hijau itu beli. Jadi kalau Anda beli di hijau pertama di sini, ya berapa Imas harganya? 725, ya. Ketika nongol hijau pertama kali di sini, ya. Dan sampai hari ini itu tidak ada fiber merah. Dan sekarang berapa harganya? 15.15. Oke.
15.15 dan 7.25. Dan Anda masih baru floating cuan 108,97%. Oke. Mulai 5 November sampai sekarang 15 Januari, November, Desember, 2 bulan setengah. Anda beli emas pakai Taurus masih baru floating cuan berapa? Tadi 108,97%. Itulah kenapa saya nggak suka punya indikator yang terlalu sensitif. Kenapa? Karena ini sesuai dengan style saya, seorang swing trader yang nggak suka terlalu indikator yang terlalu sensitif. Oke? Aisyah BRPT Excel. Udah punya pakai chart daily, chartnya. Aisyah BRPT Excel. Aisyah BRPT Excel. Aisyah BRPT Excel. Aisyah. Aisyah ini menurut saya itu masih BOW, Pak Ibu. Ya, Aisyah ini menurut saya ini masih BOW, Pak Ibu. Nih. Ya, memang sih daily-nya kok volatile ya. Dan gimana weekly-nya? Dor. Duh, kayak gitu weekly-nya, ya. Mulai ada rebound dikit-dikit, ya. Kemudian gimana monthly-nya? Shred. Gimana monthly-nya Pak Anto? Ya Aisyah-nya. Tapi tetap ya. Kalau daily-nya semua harus dimulai dari niat, oke? Kalau niatnya beli Aisyah pakai daily, kalau merah ya out. Oke. Kalau weekly pakai weekly. Oke. Kemudian Moni Came Aisyah. Kemudian apa lagi? Aisyah keras INKP ya. Keras. Jangan dikejar kerasnya. Oke. Keras jangan dikejar. Kemudian BRPT. BRPT ini saya mau nih kalau weekly. Ya. Buy on weakness BRPT 11.30. Ya. BOW BRPT 11.30. Swing weekly. BOW BRPT 11.30 OP swing weekly. Ya. Saya mau itu. Oke. Kemudian apa lagi? Era, ya. Jangan dikejar eranya. Oke. Jangan dikejar eranya. Masih belum waktunya untuk masuk era. Keras INKP. INKP. Jangan dulu INKP, masih belum. Jangan dulu INKP ya. Jangan dulu, tunggu dulu. Kemudian BOS. BOS ini. Woi. Waduh. BOS ini BOW sayang. Tapi lagi ARP tadi, nggak peduli. Ya, baik BOS 196. Baik BOS 196. OP swing weekly. Bagus ini pos ini ya. Banget ini ya. Bagus ini. Ini kesempatan ini ya. Dia di ARB. Ya, tetap Bapak Ibu. Ini adalah termasuk saham-saham yang sangat volatile. Kayak KF, kayak INAF ini ya. Jadi sekali lagi, punya saham model pos ini itu adalah bagus untuk kesehatan jantung Anda. Apa? Cek film itu film. Aduh, volume piro, Bro? Volume piro, Bro? Spesialisasi. Doit, ini juga BOW nih Doit ini. Oi. Doit BOW. Ya, baik Doit 376. 376. Swing weekly.
Aisan juga ini juga area BU ini ya saya. Aisan ini area BU ya. Kenapa itu? Fibernya udah mulai hijau, ya, volume gede, ya. Jadi kalau sekarang ini kena gelombang TP ya maklum lah, ya. Tapi saya mau nge-call nih Aisan nih. By Aisa 376, 376 OP, swing weekly. Saya mau ini. By Aisa 376 OP, swing weekly. By Aisa 376 OP, swing weekly. Oke, sip. Dani, apakah Dani Gunawan di sini? Dan JPFA. Beli. Ya, ini dia. Ini ya. Ini pekat ini ya. Volume gede dia. JPFA ini ya. Beli JPFA. Setuju saya. Setuju. Baik JPFA 1555 OP. Nah, cek dulu. Cepin gimana? Cepin. Oke. Main. Masih oke. JPFA. Sikat. Baik JPFA 1555. Baik, JPFA 1555 OP, swing weekly. Ya. Baik, JPFA 1555 OP, swing weekly. Yes, setuju. Terima kasih Pak Paul, good call Pak. Apalagi? Punya dia apa lagi? Sami. Jangan dulu ya. Belum. Ya masih hold aja Pak Indra, santai aja Pak. Enggak ada yang perlu dikhawatirkan. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan sama Sami. Tapi serem Pak Dik. Hari ini itu 3%. Biarin. Punya Cepin. Apakah perlu beli JPFA? Jangan. Ya. Pilih satu aja antara Cepin atau JPFA. Karena apa? Karena catnya sama. Nikel tambah muatan. Tunggu. Boleh. Beli nikel. Buy nikel 1910. OP. Buy nikel 1910. Nikel ini paling sering saya call ya di grup ya. Buy nikel 1910 OP, swing weekly. Buy nikel 1910 OP, swing weekly. Dah. Ya, ini loh ya nikel ya fibernya ya. Volume gede volumenya ini ya. Pekat tinggi ini ya. Gila, apalagi tambah lagi nikel kayak gini, monlinya, stret, loh kayak gini. Ya, mau diskon Pak Ibu. Iya. 1555. Clio, SMPR. Boleh lah Clio lah, masih oke lah. Beli Clio di 520 masih oke lah, tapi ini volumenya nggak banyak ya, 12M namanya. Ya boleh lah beli Clio oke lah, masih oke. Mau model lagi servis. Ya, SMPR. Oh yes, betul. Setuju. BOW SMPR 1145. BOW SMPR 1145 OB swing week. Ya,
OW, SMBR, 1145, OB, swing weekly. Setuju. Setuju. Iya, paper kenapa Pak Satria? Mau beli atau lagi hold, Pak? Boleh paper itu setuju nih, nggak apa-apa. POW, Pepro, 104, OP, swing weekly. POW, Pepro, 104, OP, swing weekly. Oh, udah jam 2.50, udah close berarti marketnya. Udah close. SMBR di KFT, kenapa? ASI. Hold, ASI, hold. Ya. Nih, apa warna fibernya ini? Kuning, hold. Yes, betul. Wim Chami terbuktinya. Bepro hold juga. Ya, Tins. Kenapa Pak Ko Tinsnya Pak? Lagi punya atau mau beli Pak? 1550 kiri, 1 bawah 1545. Nikel sakau piye? Mboten ngertos kula. Yang gimana Mas Aditya? Nikel itu udah saya call BOW tadi kan? SMBR harus pasang. Ya, di KFT kenapa Pak Eko? Lagi punya atau mau beli Pak? SMBR. Energi apa energi? Energi santai aja. Energi ini bakal jadi multi backer ini, tenang aja ya. Tapi lagi merah kok, biarin. Selama ini enggak merah. Santai aja dan ya, itu bakal jadi multi backer. Cuma ketapur itu energi itu ya. Sabar aja. Jadi gini ya Bapak Ibu ya, sekali lagi saya bilang bahwa jangan diasumsikan bahwa semua rekomendasi saya itu sekali enter buy, besoknya langsung OTW ke bulan. Oke. Bahkan besoknya mungkin bisa turun mungkin. Ya. Apakah bisa sekali beli langsung cuan? Bisa. Tapi ya enggak tiap hari sayang. Kenapa kok gitu? Karena kita terekspos oleh namanya smaller time frame yang random itu. Ya, jadi jangan harapkan ya sekali enter buy langsung auto cuan gitu. Ya enggak. Ya, yang penting itu trennya masih bagus. Silakan tetap hold aja nggak apa-apa. Let your profit run. Oke. Apakah mengerti Bapak Ibu? DKFT ya, DKFT Excel. DKFT. Hold. Excel. Wow, boleh juga Excel lagi ya. Excel ini kalau saya lihat, dia ini nanti bakal jadi Doit. Ya. Tunggu ya, WM. Sebenarnya secara weekly, ini sebenarnya masih apa ya? Masih BO banget Excel ini sebenarnya. Excel ini BO banget Excel ini. M. Nah, M, kemudian apalagi dua bulan lalu ini hijau ini ya, dan sekarang merah ya maklum lah ya. Excel, kemudian TLKM. Oh, TLKM. Wah, TLKM aja santai kok. Coba ISAT. Oh, kena suspend ya ISAT ya. Oh, enggak ya. Oh, ini bagus ini. ISAT ini. Boleh nih ISAT ini. Oh, sudah berangkat ISAT-nya ya. Oh, kalau Excel, gimana Excel? D, W, M. Saya berani mau kalau Excel apa itu DOW 2020 masih oke saya, masih mau saya, masih oke saya, masih mau ke Excel. Tapi kalau ini kan nggak merah kan, ya kalau nggak merah ya hold aja Pak, santai aja Pak.
Tapi kalau BOW gimana Excel? Pak Adi, setuju, saya mau, masih mau. Indi santai, ya. Tapi hari ini naik turun 4,5% kok Adi, cuekin sayang. Ya, lo, Xiaomi Indi nih, BOW banget ini Indi nih. Beli itu kalau belumnya Indi mau murah itu. Kenapa kok murah? Ini loh, tuh Indi Monthly gimana itu chartnya? Itu alamat tambah muncat ke utara sampai berbulan-bulan Pak Ibu. Sampai kayak bumi. Bumi, loh, kayak gini bumi. Tuh, bumi. Ini bumi ini mau muncat atau muncat banget coba? Siapa yang tahu? Hah? Coba bilang, bumi ini mau muncrat atau muncrat banget? Gue dengerin ditawar. Yang khusus sih gue nggak tahu. Ngomong nanti ada kan? Banget itu. Baca apa ya buat? Oh ya ini baca sih. Itu khusus Xiaomi. Nah, pemilik Xiaomi ya sekarang. Indi udah 3 merah, masa sih? Berhubung saya pakai cat sendiri. Masa Indi 3 merah? Apakah Indi merah? Karena saya sudah nggak bisa akses chart yang sebelumnya, saya nggak bisa ngecek lagi, oke? Saya hanya pakai chart Taurus doang yang sesuai dengan style saya seorang swing trader. Itulah sekali lagi saya bilang, saya nggak suka chart yang indikatornya terlalu sensitif. Soalnya apa? Dikit-dikit keluar, dikit-dikit beli, dikit-dikit keluar, dikit beli. Pusing sayang, in out gitu. Pusing sinting lama-lama. Ya, itulah kenapa saya nggak suka chart indikator yang terlalu sensitif. Ya, dikit-dikit keluar, dikit-dikit keluar. Waduh. Kalau Anda beli Indi ya, di sini ya. Ya, ini ya dia. Hijau pertama di sini ya. Ya. Berapa harganya? 970. Sekarang berapa harganya? 1785. Ya. Sejak itu tanggal 9 November, hijau pertama ini, apakah ada yang merah pibarnya? 1785 sama 970. Ya. 1785 sama 970. Cor, berapa itu? 84,02%. Berapa tahun? Mulai November, Desember, Januari. 3 bulan, Pak Ibu, ya, 3 bulan Anda masih baru cuan 84,02%. Lumayan atau lumayan banget. Cuma ada ini Pak, Asri, kenapa Asri Dan? Asri. Santai aja Dan Asri Dan. Asri itu juga masuk BOW, tenang aja ya. Santai aja Dan. Ya. Oh ya Dan. Segera tuntaskan video Taurusmu Dan. Ya, baru aku kasih kamu akses ke chart Taurus, oke? Kamu tahu yang namanya Asun? STC. Nggak tahu. Meninggal jantung. Itu sembuhan. Itu kan? Serius? Asun dia. BPKP itu dah? Apa? BBK itu dah? Yo, BPK. Barusan. Oh iya dah? Meninggal. Asun. BPK itu. UNTR dia satu wes, gak apa biarin. Selama nggak merah biarin aja. Ya, kemudian Pak Bu Nelly tanya, Pak, waskita masih boleh di hold. Bu Nelly, saya hanya mau menerima konsultasi di portfolio HPX saja, Bu Nelly. Jadi ketika akun Bu Nelly udah jadi, silakan untuk pindahkan semua portfolio Bu Nelly ke HPX, oke? Karena sekali lagi saya hanya mau terima konsultasi portfolio di HPX aja, oke? Kenapa kok gitu? Karena 95% semua saham yang ditanyakan ke saya itu posisinya hampir pasti lagi floating loss, dan yang cuan didiemin aja, nggak ditanyain ke Pak Adi,
Jadi karena saya menolak untuk dijadikan pelabuhan curhat, dijadikan sampah-sampah emosi, ya, maka saya mencaratkan kalau ada trader yang mau konsultasi saham dengan saya, maka trader itu harus punya account di Henan Mutiara Sekuritas. Oke. Tapi as a compliment buat Bu Nelly, buat kita adalah masih boleh di hold. Oke, tapi tentu saja Bu Nelly, karena ilmu Anda ya sangat ideal untuk bisa diterapkan di Henan Mutiara Sekuritas, maka sekali lagi saya kira menurut saya Anda bisa mendapatkan cuan lebih optimal ketika semua tradingnya di HPX. Oke? Oke Bu Nelly. Wah, dahsyat WSBP. Hendra Susanto, kenapa WSBP? Sekali lagi saya bilang, kalau tanya sama saya itu harus bilang lagi punya atau mau beli sayang. Oke? Jadi jangan ngomong cuma WSBP, ABCD, DEFG. DBR 1760. KLB, Julian, apakah fibernya warnanya apa Julian? KLB Julian, bilang sama saya. Panel F, apa warna fibernya Pak Reza? Antam, jangan. Indi biarin, karena masuk kuning. Bumi, jangan kejar dulu ya. Jadi kalau kuning, diapain Pak Reza? Yes, simple gitu aja. Ya, WSBP, Hendra, apa warna fiber WSBP hari ini Hendra? Apa warnanya? Santai aja Pak Ibu. Apa warnanya? Green, terus diapain? Kalau green? Santai aja. KLB ini boleh nih KLB ini ya. Boleh banget nih ya, kalau mau di BOW. Tapi saya nggak mau kalah. Gila itu ya, rambutnya banyak panjang gitu ya. Serem. Jangan deh. Ya, jangan deh. Ya. BRI masih BOB, Pak. BRI. Oh iya, betul. Setuju. BRI itu screaming BOW, Bapak Ibu. Ya. Baik BRI 4580. BOW, BBRI. 4580 OB. Swing weekly. By BBRI 4580 OB. Swing weekly. Setuju? Ya, setuju. Oke, sekarang market udah close. Ya. Ini adalah chart weekly composite. Ya, ini uptrend atau uptrend banget. Nih. Uptrend banget. Gimana? Banget. Ya, tapi Anda lihat ya, ini weekly ya. Kalau monthly-nya ya, selama April ya. April, Mei, Juni, Juli, Agustus ya. Ya, selama 1 April berarti apa? April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember, Januari. Selama 10 bulan. Selama 10 bulan. Ini market itu uptrend atau uptrend banget.
Setelah 10 bulan. Banget Bapak Ibu. Banget ini ya. Banget. Ya, tapi ingat ya, semakin gede time frame, semakin kuat trennya kelihatannya, dan semakin kecil time frame, semakin volatile gerakannya. Ini dia. Tapi hari ini indeks turun 0,8%. Jadi ya santai aja sayang. Intinya adalah, kesimpulannya adalah Indonesia itu baik-baik saja. Udah cuman itu aja kesimpulannya. Nggak usah pakai banyak cincong. Ya, nggak peduli mau devisa negara berapa, kayak siapa presiden Amerika atau apa defisit neraca perdagangan atau valuta asing atau apa, itu semua bullshit ya. Bullshit itu semua ya. Saya telah menghemat waktu Anda untuk tidak nonton analis ngoceh di TV atau kepanjangan nonton webinar berjam-jam. Padahal alasannya, padahal kesimpulannya itu cuma satu kalimat. Apa itu? IHSG baik-baik saja. Kemungkinannya amat sangat besar. Oke? Ya, udah jam berapa ini? Jam 3.06. Dan IHSG close di berapa ini? IHSG close di berapa? 6373. Santai. Semua masih on track. Everything is still on course, Bapak Ibu. Oke, market udah close. Apakah Bapak Ibu ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Ada? Nggak ada? Oke, kalau gitu saya tanya ya. Apakah Bapak Ibu mendapat manfaat atas webinar kita hari ini? Sangat, Pak. Kalau dapat, tolong bilang dapat. Kalau enggak, tolong bilang enggak. Ya, bagus. Kalau di sini kita nggak usah banyak cincong ya, kita nggak usah banyak kebanyakan analisis ya, kepanjangan ya, lagian belum tentu yang ngasih analisis itu juga bisa cuan, oke? Oh ya, nggak boleh sombong ya, kalau sombong di divorce ya. Oke, kalau gitu kita akhiri dulu Zoom-nya kita hari ini Bapak Ibu, nanti rekamannya akan saya upload di grup. Have a nice weekend. Sampai ketemu di Zoom-nya kita berikutnya. God bless you all abundantly. Amen and cheers. Thank you, Pak Adi. Thank you semua. Thank you. Thank you, Pak Adi.